إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Ulun lawas kada memulai tafsir apa ini. Ini surah cabutan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ay badiru ila ma yujabul maghfirah bi ta'atillah wa imtisali awamirih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u au badiru. Sari'u itu bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Artinya badiru ila ma yujabul maghfirah. Bersegeralah menuju kepada sesuatu yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ampunan Allah? Bi ta'atillahi wa bi imtisali awamir. Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kita kalau dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu adalah permohonan ampun. Kita berbuat taat kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah ampuni kesalahan kita. Kita jauhi daripada larangan-larangan Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi di sini kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah menuju maghfirah Allah, menuju ampunan Allah dengan memperkuat taat kepadanya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi daripada segala larangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan bersegera menuju ampunan Allah, taat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi ujar Allah bersegera kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah. Nah, jannah surga, arduhas samawati wal ard. Jadi di sini dikatakan wasi'atu arduha, luasnya surga itu ka'ardis sama wal ard.
Jadi luasnya surga Allah itu seperti luasnya langit dan bumi. Nah ini kita tinggal hanya di bumi. Nah jadi surga Allah itu luas benar. Kalau dikatakan luasnya seperti langit dan bumi, sementara kita hidup hanya di bumi. Nah jadi di sini dikatakan dalam surah Al-Hadid juga dikatakan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Itu dalam surah Al-Hadid. Allah juga menyatakan luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Wal ghardu bi bayani sa'atiha fa idza kana hadza arduha fama zannuka bituliha. Jadi di sini tujuannya menjelaskan tentang luasnya surga. Maka apabila Allah menjelaskan luasnya surga demikian, fama zannuka bituliha, bagaimana sangkaan kamu, dugaan kamu dengan panjangnya surga itu? Karena kau terbayangkan, Pak. Mun luasnya seluas langit dan bumi, luasnya itu seluas langit dan bumi, siapa panjangnya? Kita kada membayangkan. Itulah luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang masuk surga, ada dalam hadis itu diceritakan orang ini paling terakhir keluar di neraka dan paling terakhir masuk surga. Nah, itu serba terakhir malah terakhir keluar di neraka, kemudian terakhir masuk surga. Jadi ketika itu Sidin tuh berjalan merangkak, yamshi ala rukbatain, berjalan di atas dua lintuhut, maksudnya bating kaum, jalan-jalan. Ujar Tuhan, mandilah kamu di nahril jannah, mandilah kamu di sungai surga. Begitu mandi, disuruh Tuhan masuk surga, ragu Sidin Pak. Ujar Sidin, kira-kira surga ini sudah penuh, karena Sidin orang yang terakhir keluar di neraka dan paling terakhir untuk masuk surga. Sampai Sidin ragu si Fulan deh. Rasa-rasanya udah Sidin nih surga ini sudah penuh, kada ada tempat lagi buatku. Karena orang habisan sudah masuk surga. Nah masuk neraka habisan. Sidin paling terakhir. Lalu babulik, karena baca Tuhan babulik. Jadi seolah-olah menyatakan, ya Allah, seolah-olah surga itu tidak lagi tempat denganku. Lalu ujar Tuhan, impikan, hayalkan segala apa yang kamu lihat di dunia. Segala apapun yang kamu lihat di dunia, hayalkan lebih daripada itu. Itulah luasnya surga. Nang paling terakhir aja nang kayak itu baik. Nang kayak menang kada terakhir. Ini nang paling terakhir dah. Masuk surga paling terakhir. Suruh Allah bayangkan apa yang ada di dunia. Itu surga nang paling terakhir. Menang surga nang VIP-nya itu kada kesahkan lagi. Nah itulah luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Surga ini disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang akan disiapkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, kawannya mudah-mudahan kita tergolong daripada al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah menyatakan dalam surah masalah al-muttaqin, ujar Tuhan menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan jalan keluar dalam hidupnya ini. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tanpa terduga. Ini orang yang bertakwa. Dalam ayat lain juga dikatakan innalil muttaqin jannatin na'im, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa dia mendapatkan surga yang sangat nikmat. Ini bagi orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah lalu di sini pada ayat ini menjelaskan gimana dalam kriteria orang al-muttaqin itu. Uiddat lil muttaqin, surga tadi itu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah ini kriteria orang bertakwa menurut ayat ini. Jadi al-muttaqin itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan, yubziruna amwalahum fil yusri wal usri wa fi syiddati war raha,
Orang yang bertakwa itu dia mengeluarkan sebagian hartanya, dia menginfakkan sebagian hartanya fil yusri wal usri, baik di waktu lapang ataupun di waktu susah. Ketika duit banyak rajin sedekah, duit pas-pasan sedikit juga disisihkan untuk sedekah. Nah itu. Atau di sini bisyiddati warraha, dalam keadaan susah masih tetap sedekah. Warraha, dalam keadaan lapang masih juga tetap sedekah. Nah ini jadi orang yang bertakwa itu orang yang senang bersedekah. Jadi kita ini, kalau kita ini senang ke bersedekah, kalau kita senang bersedekah, insya Allah kita tergolong orang-orang yang al-muttaqin. Kalau kita kada senang dengan bersedekah, berarti kita ini mungkin ya takwanya kurang lah Pak. Cuma di dalam sedekah itu dijelaskan juga dalam surah lain. Apa surah lain itu? Wa yas'alunaka 'anil af wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Nah itu. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Ini cara berimpak Pak. Cara berimpak. Jadi ketika mereka menanyakan kepada kamu ya Rasulullah, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka menanyakan kepada kamu ya Allah ya Rasulullah, madza yunfikun, apa yang kamu infakkan. Nah itu. Di sini mengajarkan kepada kita berimpak. Jadi dikatakan madza yunfikun wa madza yatsrukun. Apa yang kamu infakkan dan apa yang kamu tinggalkan min amwalihim, daripada harta mereka. Jadi kullahum, katakanlah ya Rasulullah kepada mereka, amfikul fadira anil hajati wala tumfiku ma tahtajuna ilaihi tudi'u ampusakum. Impakkanlah nang berlebihan. Nah jadi kalau berimpak nang berlebihan baik. Jangan berimpak nang kada berlebihan. Jadi kalau kita berimpak tuh, nah, nang ada lebihnya, gitu lah. Al-fadil, fadil itu nang lebih. Amfiku al-fadila, adil hajah. Impakkanlah nang lebih dari hajat. Artinya nang lebih daripada kita butuhkan. Wala tumfiku ma tahtajuna ilaihi, janganlah kamu mengimpakkan sesuatu yang kamu masih berhajat dengannya. Tudi'u ampusakum, kamu akan menyia-nyiakan diri kamu. Diri kamu itu siapa? Ya kita. Diri kamu itu siapa? Istri kita. Diri kamu itu ya siapa? Ya anak-anak kita. Itu diri kamu, Pak. Bahasa Al-Quran itu gitu. Makanya kan kalau lebih luas lagi pengertian diri kita itu misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara batil. Maksudnya harta-harta kalian itu apa? Harta kalian sesama muslim. Nah itu kalau pengertiannya. Amwalakum, harta kalian. Jadi kalau harta kalian sesama muslim. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil sesama muslim. Nah kalau di sini dikatakan ampusakum, impakkanlah yang lebih daripada harta kamu, yang mana kamu sudah tidak menghajatkannya lagi. Kalau tidak, kamu akan menyia-nyiakan diri kamu. Jadi diri kamu di situ, ampusakum di situ termasuk anak bini, Pak. Itu diri kita. Nah lalu di sini cara impaknya bagaimana? Jadi kalau kita hendak berimpak itu, nah, ada orang misalnya karena mendengar ceramah, kalau sedekah ini, pahalanya besar ini, semua hartanya diberikan. Oke lah, itu bagus kalau sidin ikhlas, itu bagus kalau sidin bisa mempertahankan diri sidin. Maksudnya kita berimpak di sini, mana kebutuhan kita dulu. Jangan ibarat kita berumah tangga nih, malah sekolah anak pikirkan. Nah, dapur pertama. Dapur berapa sebulan habis? Gaplah 2 juta.
Anak yang pertama SPP-nya dengan segala keperluannya 1 juta. Anak yang kedua 1 juta. Anak yang ketiga misalnya ada anak 1,5 juta. Sudah keperluan kita dapur kita selesai, untuk istri kita selesai, untuk anak-anak kita selesai, semuanya sudah selesai. Kebutuhan pokok semua tetek bengek masalah keluarga itu selesai. Sisanya itu baru kita infakkan. Nah itu. Ini kalau bahasa Al-Quran tadi ketika orang menanyakan kepada Rasulullah, madza yunfikun, madza tunfikun, apa yang diinfakkan? Wa yas'alunaka madza tunfikun. Mereka menanyakan kepada kamu ya Rasulullah, madza tunfikun, apa yang diinfakkan? Apa yang diinfakkan, apa yang ditinggal daripada harta kamu? Infakkanlah ma tahtajuna ilaihi, apa yang kamu hajatkan. Ya kita berhajat, makan untuk sebulan infakkan. Keperluan pendidikan anak sebulan infakkan. Habis sudah, anggaplah sudah habis misalnya 7-8 juta. Ternyata masih ada 1 juta. Nah kalau kita bisa 1 juta ini baru kita infakkan. Nah ini cara berimpak yang bagus, Mai. Maksudnya apa? Dahulukanlah kepentingan rumah tangga, dahulukanlah kepentingan anak istri istri dan anak-anak kita. Nah itu. Ini pun istri anak berarti banyak pilihnya. Maksudnya istri dan anak-anak kita. Lebihnya baru kita infakkan. Nah itu jangan tak salah itu. Makanya dikatakan afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal itu bagaimana? Nah dalam hadis Nabi itu dikatakan dirhamun, 1 dirham kamu infakkan di jalan Allah, 1 dirham kamu infakkan misalnya untuk, jangan ibarat bahasa kita bebas, hadis itu kita ambil bahasa bebasnya aja lah. Satu dirham kita berikan untuk masjid, 1 dirham kita berikan untuk madrasah, 1 dirham kita berikan untuk kepentingan masalah fakir miskin, 1 dirham kita berikan untuk anak dan istri kita. Mana yang paling besar? Walladzi a'zamu azran, ujar Nabi, nang paling gonol pahalanya itu adalah yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Nah, jadi sedekah itu nang paling besar buat bini dan anak-anak kita. Itu jangan dikira itu lain sedekah. Nah itu, jangan dikira itu lain sedekah. Itu sedekah yang paling afdal. Nah itu, sedekah yang paling afdal untuk kepentingan yang matahtajun, yang dihajatkan. Ini hajat nang bujur-bujur. Karena kayak SPP anak sekolah itu wajib kita laksanakan. Kemudian masalah uang dapur kita berapa? Nah, wajib kita laksanakan. Kalau sudah ada lebihnya, nah ada lebihnya ini, nah di sini lebihnya ini untuk baju apa untuk sedekah? Lihat baju cukup aja, sepatu cukup aja, ini cukup aja, ada sedekah. Nah itu yang bagus. Nah kada bagus nih baik menyimpan. Ini bapandir nyaman nih baik bapandir ini nyaman bapandir nih. Coba biar cobakan itu. Jadi menyimpan ini persis seperti yang menyimpan ini orang yang rakus, baik. Jakanya kau kita gitu hidup nih jakanya kawan jakanya kawa. Kalau kada kawa juga kita al-fadil itu nang lebih itu kita sedekahkan. Kalau perlu fadil ini mau hendak juga menyimpan, kita bagi 2 lah. 50% kita sedekahkan, 50% kita tabung. Umpama juga atau mau hendak menabung juga. Jangan seberatan ditabung. Nya bila kita bisa hidup nang kayak ini, kayaknya baik. Ulun kadang-kadang menggambarkan seperti kita umroh, Pak. Umroh. Kita berumrah tuh kan. Nyaman berumrah tuh makan. Nang umrah plus gitu. Kalau nak umrah plus saja, ya travel lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah berada di Tanah Suci Mekah. Kita di sini hanya untuk makan ibadah. Nah, jadi Jasidin, pian makan 3 hari di sini sepuasnya. Minuman tinggal pilih, anak apa, susu ada, ini ada. Sepuasnya minum, tapi tolong kalau minum jangan berlebihan. Nah kira-kira habis minum tuh. Nah ini tuh.
Makan, ayo makan apa? Daging apa aja nih? Kambing, ada ikan, ada burung, ada. Nah itu. Nangka ada sapat siam misalnya. Ini ada orang Banjar nih. Adakah aja saluang? Saluang di Mekah dan lain aja. Orang baik kalau mau umrah tuh jangan makanan. Ini nanti cari kaladi, tarung babanam. Masih di Mekah mencarinya itu, cobalah lisan kita ini, lisan kita ini sedikit berbau internasional lah gitu. Makanlah makanan orang yang di luar negeri itu nikmati itu. Nih di Mekah tinggal di luar negeri masih mencari papuyu. Sakit banget ini Pak. Papuyu dicari di Mekah. Cobalah makan di sana apa makanan orang di sana itu. Nasi mandi, nasi kabuli, misalnya nasi samin, apa misalnya ya misalnya lah sendewis misalnya apa itu seperti tokmiyah bilbit, nah itu macam-macam tamis, nah itu dimakan itu. Ini kada adalah jangan jar jangan asam. Yok wadi belum dicari. Ya Allah dimakan mencari yok wadi. Ini yang susah baik. Ya, kita kalau sudah berada di luar negeri itu nikmati. Jadi lu pernah membawa jamaah lumpur makan nang nyaman itu apa nang roti ponjong nang susu dalamnya itu. Anu kada ketujuh kalau sini makan nih. Oh mah jalan sini kada ketujuh baik beda dua kada ketujuh ulun habisakan seberataan. Ulun paling ketujuh. Nah makanya kita itu jangan terlalu anu lah. Jemaahnya lain-lain aja nih cari papuyu, haruan, saluang nang dicari. Tuh kada balang kasua cari sini. Balang kasua gitu. Nah, jadi maksud lu gini, sana makanan ya Allah, masya Allah, tabarakallah, disiapkan no macam-macam, makan. Pokoknya pian makan siang silahkan, makan malam silahkan makan. Sudah disiapkan, pian pokoknya tinggal palu pian makan. Semua menunya itu nyaman-nyaman karena nyaman. Cuma saking rakusnya manusia, Pak Ai, ada aja nang membawa ke kamar. Buahnya, pisangnya, apelnya, lengkengnya, apa maksudnya anggurnya, dubung bawa ke kamar, timba diandak di kamar, ujung-ujungnya diandak di luar kamar, basi. Ini karena rakus, menyimpan. Padahal kalau sudah disimpan dijamin makan itu. Nah kita tuh jangan kau hidup gitu coba. Hidup nih, dosa menyimpan. Kebutuhan sehari-hari ada lebih, infak sedekah. Kebutuhan sudah cukup, makan cukup, pendidikan anak cukup, ini cukup, ada lebih sedekah. Nah itu Pak. Ini ketujuh menyimpan, nabung. Anu Jasidin menabung pakai tuha kalau pernah garing sakit itu sama aja Pak. Itu kalau sakalinya sidin dasar garing jaya itu hasidin habis nanti tabung sidin toh. Jadi menyakau kita itu mencari harta, jadilah kita sebagai orang yang penyalur rezeki. Kita menyalurkan rezeki kita kepada istri kita, menyalurkan rezeki kita kepada anak-anak kita, kebutuhan kita semua. Nah, lebihnya baru kita sedekah. Munyakawa itu tadi jalan munyakawa 50-50 lah. 50% tabungan, 50% sedekah. Oh ternyata gaji masih ada sisa 2 juta. Sejuta sedekah, sejuta simpan. Nah ini mantap benar. Apalagi menyakau kedua jutanya sedekahkan. Tapi itu kan gangguannya gonol banar tuh Pak Aibian. Ya Allah, gangguannya gonol banar. Ya ini biar hendak kawan yang kayak itu yang kayak apa? Takuni diri. Kenapalah aku ini jadi sayang banar lawan duit kada mau bersedekah. Kenapa yuk Lina? Sedekah kada. Kenapa yuk sayang banar? Nah itu berarti menunjukkan kita tuh masih merasa memiliki dengan harta itu. Makanya kalau kita berikan sesuatu yang kita tidak senang, ini kalau diberikan nih hati kada nyaman, berikan, disitulah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak. Biar ya kayak apa lah. Ini berasa hidup nih Pak. Nah kita kadang-kadang berikan kada takuni diri.
Kenapa lah pena koler bana memberiakan, pena barat bana memberiakan. Berarti ulun ya Allah masih mencintai benar. Padahal kebutuhan sudah dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Untuk bini sudah, anak-anak sudah, keperluan listrik itu sebatan sudah, jinang lebih nang ini nah. Karena begitu kadang-kadang merasa ya Allah anak menyimpan aja gitu nah. Nah itu. Nah itu Bang Baik. Jadi tadi cara sedekah tadi ma tahtajuna ilaih. Al-fadil amfikul fadila, keluarkan nang lebihnya. Maksud nang lebihnya ma tahtajuna ilaih. Keperluan kita sudah cukup, hajat kita sudah cukup, coba bayar pajak mobil cukup, itu cukup, habis, sudah habis, habis, terus sisa 5 juta. Nah, wah 2 juta buat masjid, 3 juta buat masjid, sisanya buat kita. Kalau yang lain-lain. Nah, mani mantap paling baik. Kita kada kawa gayanya Abu Bakar. Kalau gayanya Abu Bakar, begitu diperlukan harta untuk di jalan Allah, habis dulung sidin, bok dulung sidin. Ini Abu Bakar, baik. Lalu jangan Nabi, ya Abu Bakrin, apa yang kamu tinggalkan buat dirimu dan buat istri anak-anakmu? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Ini orang sudah yakin mana jalan orang makin ini, Pak. Nah kini yakin mana sudah, karena bila ya terbetik hati itu ada nang hajat tuh datang tuh harta tuh. Mungkin dah kada kau datang gitu, Pak. Menjulung aja unja lawan Tuhan, julung kada. Nah itu jalan tuh banyak buah hadiah lawan Allah Taala tuh dihadiahi Tuhan juga. Menyambat mengesahkan yang mana, jangan-jangan apa ceramah ini pelit benar. Ih, wajar lah ya Allah. Ini boleh terinspirasi ulun nang ini jenang ketiga anu nih anak ulun bangun masjid yang kezakan suruh orang bangun masjid cari tanah sakanya donaturnya meninggal. Wah ini ulun disuruh mengikuti, suruh mencari kayak apa caranya ya. Dalam hati ulun berpikir ulun termasuk donatur nang bagian donatur harus gitu. Jadi pengurus jangan bertempel naran aja, siap jadi donatur. Wih ini ahli Bang ya Allah. Tapi kebutuhan anak istri lu habiskan, sisanya terus. Menang kayak itu. Nah jadi ulun berprasangka dengan cara demikian masjid itu tuntung Pak. Nya ada juga katuju bercari ya, katuju mencari aja. Itu kada bedanya seperti maklar di terminal. Berabai, Pak, berabai, kurang sampai ke berabai di terminal situ aja. Itu namanya mengajak orang masuk surga, mengajak aja. Atau orang yang paling senang nonton orang masuk surga. Katuju menonton. Baik dimamalkan ayat ini Pak Ina. Ini hendak surga Allah ini kayak Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan harta Allah itu di waktu susah kau aja masih diimpak, kada kau banyak barang sedikit. Wad dharra wasarra, waktu lapang, waktu longgar, waktu lagi dapat duit banyak kau berimpak. Nah ini jadi punya kita kawa, maka inilah bagus banget Pak. Mudahan kawa kita Pak. Amin. Jalannya kata kaitan nang kawanya Allah juga nama memberikan petunjuk ulun kita nih Pak. Wal kaziminal ghaiz. Nah, ini orang mutakin nang disediakan surga Allah. Orang nang menahan emosi, menahan marah. Jadi orang masuk surga itu kada penyangitan. Orang masuk surga itu kada penyangitan. Jadi kita belajar menahan marah, kada menyangit dina. Ini ngali benar pai belajar kada menyangit nih pian. Apalagi makin tua makin penyangitan. Sedikit aja kita salah nang Tuhan ini menyangit. Nah ini Pak. Menyangit ini dasar anu Bang.
Kena nyawa jadinya tuh tahu tok jadi. Nah, tuh orang tuh baik biasanya gitu. Ih, kai lawan ini batumburan aja. Nah ditumburkan tuh apakah kan itu nah. Nah itu kalau sudah Tuhan itu memang penyakitan kadang-kadang baik. Jadi kita berusaha untuk menahan emosi. Ini amal ibadah yang luar biasa. Wal kazimin al ghaiz, menahan emosi. Jangan mudah marah. Menahan ini baik. Sudah sebenarnya katakan kada marah ini amal ibadah yang lebih hebat. Kada penyakitan nih Pak. Ibadah yang paling hebat. Coba ya hati aja amal-amal kalau melihat hadis Nabi, ujar Nabi, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah tunjukkan kepada ulun amal-amal apa nih, amaliyah apa nang kira-kira kalau ulun amalkan Allah masukkan ulun ke dalam sorga. Ujar Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Nah, jangan menyangit, kamu dapat surga. Ini kita bisa nak ini Pak, ya Allah. Iya mungkin kadang-kadang Pak belajar juga. Pernah bulik bacaan makan belum lapar benar perut lihat di rumah nasi ke dada menyangit ke dada. Ini aturnya menyangit mang nampas nih. Lon bini ini banyak menyangit Pak. Dah ambil baras takari seorang masaki seorang masak. Dah masak seorang bayi itu pulang. Baik itu masaki iwaknya masaki seorang sakanya bini kata jujur buat makan baik. Ya Allah, ini aturannya menyangit aturannya baik. Tapi ya Allah, nah ini. Kawal lah kita kalau menyangit baik. Belajar, ulun pun belajar kalau menyangit nih. Nah. Kawal lah kalau menyangit. Lapah menyangit baik. Belajar kalau menyangiti belajar, berupaya belajar. Wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan emosi. Ini lebih ngalih daripada baca Yasin 10 kali. Kada marah nih. Ya julun orang kita tuh kadang-kadang hendak dari amalan tuh bacaan, tinggal bacaan. Afdalu dzikrim wa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah ujasidin dengan mengingat Allah hati tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati tenang nyaman. Afdalu dzikrim fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh my, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karing sidin bajikir bulik ke rumah. Oma bini kadada berjalan ini kadada. Oma menyangit sidin. Bulik ke rumah menyangit. Padahal hanya sidin menyambat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati tenang? Justru kada tenang sakada. Kenapa ya kada tenang? Nah, emosi nih ada belinya kita kawan yang menahan, jangan penyangitan. Ya Allah, ini amalan luar biasa. Makanya perlu belajar karena penyangitan ini jadi guru SD, guru TK, nyangit kada kita. Mun melajari pian ini nyaman. Pian ini dilajari begini aja, kada ada orang linjang-linjang kada ada, nang hamuk-hamuk kada ada. Nyaman ini Pak. Coba pian melajari SD. Ulun pertama jadi guru SD ada nang behera muridnya. Kini kan jadi guru SD. Ya Allah. Nah ini Pak, belajar kada menyangit nih. Belajar kada menyangit ya Allah, macam-macam baik apa-apakah ya Allah. Jadinya pandai-pandai membulikakan segala sesuatu itu pandai-pandai. Belajar kada menyangit kita Pak ini. Ini orang bertakwa ini. Amalan masuk surga.
Nah, kita nih punya pendapat, kita punya gagasan, bagus gagasan kita nih. Secara logika, secara ilmiah. Tapi kan diterima orang. Nah ini kayak mau sikapinya. Ampun kita ini bagus. Bukan secara ilmiahnya bagus, ininya bagus. Lima diusulkan, kan diterima orang. Dasar bagian ini dia bahati batu. Nah salah tuh Pak itu. Jangan. Itulah akui ya Allah ternyata pemandiran ulun, usul ulun ini orang masih belum menerima. Itulah menyatakan hidup kita ini kada kita nak membuka hati manusia. Hidup ini kada kita nak memahamkan. Hidup ini kada kita nak membuat orang itu bisa menerima. Semua ini dari Allah. Ya Allah berarti ulun masih emosi. Ampuni dosa ulun. Kita kadang-kadang diperbudak oleh pendapat kita. Kalau sudah bujur tuh, punya kau tuh jangan dihalangi. Ada disitulah jurang bila bertanam padi pasti tumbuh rumput. Nah gitu Bang Bayi hidup nih. Kada mesti ampun kita tuh harus diterima orang. Nabi aja berdakwah. Ujar Nabi, "Wa'budullah wa la ta'budul asnam." Sembah Allah, jangan kalian menyembah patung. Patung tidak bisa berbuat apa-apa. Itu batu wara itu. Sembah Allah yang maha hidup. Dialah yang memberikan rezeki kepada kalian. Dialah yang memberikan manfaat dan buat kalian. Kalian menyembahnya, hidup kalian bahagia. Dunia akhirat kalian masuk ke surga. Apa jabatan Abu Jahal? Dusta itu Muhammad. Dusta. Abu Jahal, siapa itu Abu Lahab. Semuanya membongkar dengan Rasulullah SAW. Marahlah Nabi. Kada. Itulah ujian. Kalau istilah ayat itu baik. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan pada akan ini nang bujur, ini nang benar, ini. Tapi ya Tuhan, innama anta mudzakir, kamu hanya sebatas mengingatkan saja, kamu hanya sebatas menyampaikan saja, kamu hanya sebatas menjelaskan saja urusannya. Lasta alaihim bimusaitir, kamu kada kau menguasai mereka, kamu kada kau memahamkan mereka, kamu kada kau membukakan melapangkan dada mereka, kamu kada kau memberikan ini benar dan salah itu untuk paham bagi mereka. Semua itu hak Allah. Tapi bila inya kada menerima, Allah nama hukumnya. Bila yang menerima, Allah nama mengganjarnya. Kita hanya sebatas innama anta mudzakir. Kamu hanya sebatas mengingatkan aja, lebih pada itu kada ada. Kalau bahasa surah Yasin, wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ketika Nabi Isa mengutus 3 orang nabi, Nabi Saduk, Nabi Masduk, Nabi Saduk wal Masduk wal Sam'un, diutus kepada kaum Antakiyah. Ujar kaum Antakiyah, piantilah nabi ini macam-macam. Kami ini sebagiannya illal balagul mubin. Kami hanya sebatas menyampaikan bahwa kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kada kau apa yang hendak memahamkan itu kada kau. Hendak memberikan orang itu mau menerima, ampun kita itu kada kau apa. Semua itu dari Allah. Nah kalau kita kembali, kalau begitu ini dari Allah bukan dari kita. Hilang marah kita. Nah ini biar kada penyangitan ilmunya Pak. Tapi tetap aja penyangitannya kalau menyangit, ini itulah manusia. Cuma kita akui ya Allah, ulun ternyata masih marah ya Allah. Ulun ternyata kada kau menghilangkan marah ulun ya Allah. Ampuni dosa ulun. Ini harap benar Pak ini. Kita mengakui kada kau menghilangkan marah, minta ampun lawan Tuhan, bimbing hidup ulun ya Allah biar kada penyangitan. Tap itu Pak. Itu mantap nih tuh. Nah ini kalau kita, soalnya ini amalan orang masuk surga. Nah. Wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Makanya ujar Nabi nih, lah
Siapa nang kawa menahan marah. Nah, itu. Nanti dipanggil oleh Allah di tengah-tengah manusia yang banyak, disuruh untuk memilih bidadari mana yang kamu inginkan. Dan ini amalan orang nang kawa menahan marah. Dan bila kita nih mau nang kayak ini Pak, nang kayak Abu Bakar aja dengan Sayyidina Umar, ketika Abu Bakar jadi apa? Datang Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Tuh Quran itu berserakan di sana sini. Ada nang ditulis di pelepah korma, ada nang ditulis di pohon kayu. Ini. Ujar Sayyidina Umar, ini menurutku aja, panggil Sayyidina Umar, hendaklah kita kumpulkan Al-Quran itu dalam satu kitab. Kita bukukan Al-Quran itu dalam satu kitab. Ujar Abu Bakar, aku kadawani. Kenapa kadawani? Kadada hadisnya yang menyuruh mengumpulkan Quran. Kadada hadisnya yang menyuruh kita itu membukukan Al-Quran dalam satu kitab. Karena kadada perintah daripada Nabi, kadada juga larangannya, kadada hadis Nabi. Ini aku kadawani jauh Bakar. Tapi di sini wallahi hadza khair. Demi Allah ini bagus ya Abu Bakar, bagus. Karena terimanya nih Abu Bakar, tenang aja Sidin Umar. Isuk datangi Sidin pulang, dekati Sidin pulang, isuk dekati Sidin, hatta syarahallahu sadra Abu Bakr kama syarahallahu sadra Umar. Sehingga Allah melapangkan dada Abu Bakar sebagaimana Allah melapangkan dadanya Umar untuk mengumpulkan Quran dalam satu kitab. Itu beberapa kali itu emosi itu, tapi kada emosi. Namun kita kadang-kadang paham lalu pian ini bagus ini. Oh itu kata langsung emosi. Coba kalau Rasul kada ada Quran di sini. Wah, itu kan marah kita. Abu Bakar tetap datang beberapa kali itu datang Pak. Akhirnya Allah membukakan hati, membukakan dada hati daripada Abu Bakrin sebagaimana Allah lapangkan dadanya Umar. Akhirnya dibukukanlah Quran itu dalam satu kitab. Mana kayak itu Pak? Bagus bang kalau tidak pernah kayak itu. Lawan bini tapi nak ada kecocokannya kalau begamat. Nah bisa ipin bisa bini itu. Waktu belum jadi bini aja kau bisa sampai mengambil jadi bini, pelagi sudah jadi bini ini toh, paling nyaman bisa. Kayak bini juga toh, abahnya ini, abahnya duit, perlu ini, menyangit nang laki tuh, tapi nang bini ini sabar sih Din, karena diurutakannya, awak abahnya urut, abahnya pula pina oyo awak urutakan terus pokoknya karena apa kamu ini pina urutakan aku terus disuruh kada karena apa pang abahnya enak usul semalam galang unik awak digonoliakan harus begonol juga nang 10 jadi 15 sabar sampai diurut-urut jangan itu pelit mana abahnya duit sing banyak kan kau mau ini makinnya nah gitu Pak Bu coba caranya kenapa bini kamu urutin terus siang malam urut terus harus sakitnya minta gonoliakan galang bagus aja pang cara nang itu ya Allah lihum abahnya wal'afina 'anil nas. Nah, yang ketiga memaafkan dengan manusia. Memaafkan ini baik. Nah, ini luar biasa memaafkan. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wah, ini baik sungali benar nih. Memaafkan. Kita di memaafkan tambah banyak isu datang belum tak salah tak hilap banyak minta ampun minta rela. Nyaman kamu di sini. Aku makan papang buat orang banyak kamu baik. Wah, kawalan lagi itu. Wah ini punya kawan ini hati selamat sudur bujur ini hati orang ya Allah kada mendendam inilah hati-hati ahlul jannah hati-hati orang masuk surga kan gitu jadi kada banyak berzikir baik sedekah waktu lapang waktu susah sedekah kada penyangitan memaafkan kesalahan orang lain itu aja. Mungkin kita kawan ini subhanallah nih Pak ya Allah.
Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya'fu amman asaa ilaihim, memaafkan kepada orang yang menjahati kita, wa zalamahum, dan yang menzalimi kita. Orang ini nyata-nyata menzalimi kita, maafkan. Kalau sama marah-marah, kalau kita ya maafkan kesalahan orang tuh. Bila kita memaafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan kesalahan kita. Jadi ada sebuah hadis ini baik. Kana rajulun yudayyinun nas. Dulu ujar Nabi, ada seseorang tuh gawiannya mau utangi orang duit. Gawiannya amalnya mau utangi orang duit aja. Nah, siapa pun jam duit utangi sidin. Lalu sidin ini bapadah lawan nang tukang tagih hutang, kan ada ditugaskan nang mencari tagih hutang. Cuma nang ampun duitnya. Bapasan lawan nang tukang tagih hutang. Jasidin la iza ataita mu'siran, bila kamu kena mendatangi orang nang bisi hutang lawan akulina. Mu'siran kada kawainya bayar hutang, belum ada duitnya, dasar kada kau bayar hutang. Fatajawaz anhum, maapakan inya. Ngalih bencana ini kalau bila jangan kau bayar, tarik hartanya, tarik kendaraannya, angkut DP-nya, kalau perlu bini-bininya. Gitu loh. Ada baik, wujud ada kejadian toh. Hutang kalau kau bayar bini disadakan jeneng laki. Ya Allah, rumah saya itu maya Allah mendengar, maya Allah membayangkan itu. Kalau yang ini lain, karena rajulun yudayyinun nas. Dulu ujar Nabi, ada orang itu gawiannya menjami orang duit. Jadi jasidin, iza ataita mu'siran, bila kamu datang kepada orang yang kada bayar hutang, kada kawa bayar, fatajawaz anhu, maafkan, jangan dikarasi, maafkan, jangan kasar, maafkan. Digawinya nang ngalit itu untung banget apa ya kalau disuruh orang nang kayak itu biasa itu kalau tagih hutang itu nang sangar-sangar orangnya kalau nang Joko, nang Wani, wah ini kada tukang tagih hutangnya lembut. Cuma ada ini bisa kan dibayar apa hutang baik. Karena bayarnya, jurung yang Pak Haji itu maaf orangnya, itu nah. Karena apa jadi maafkan. Falaki Allah meninggal si dinang bisi utang, namun menjadi utang orang nih baik. Meninggal si din, amalan kada banyak nang kayak orang. Kalau bang sumeng tahajud banyak kada, sumeng dua banyak kada, kita amal nang wajib-wajib aja. Meninggal dunia begitu meninggalnya fatajawallahu anhu. Allah memaafkan kesalahan si din itu. Itu aja amalannya. Berat bang ini baik. Berat. Memaafkan kesalahan orang lain itu. Itu. Kalau kita kawal ini, ya mudah-mudahan inilah sifat-sifat orang muttaqin, sifat-sifat daripada ahli jannah, sifat-sifat daripada ahli surga. Wallahu yuhibbul muhsinin, ay yuhibbul muttasifina bitilkal awsafil jalilah wa ghairiha. Allah mencintai orang-orang yang bersifat muttaqin nang demikian dengan sifat-sifat nang luar biasa. Itu. Ini itu aja baik kita memulai tafsir, lawas tafsir kada kita mulai. Semoga kita tergolong daripada orang-orang al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.